kami diminta untuk berdiskusi dengan Kementerian ESDM mengenai ketersediaan stok kami. Nah, kebetulan stok kami yang tersedia ini sisa dari kuota yang bisa dipakai adalah 4 juta barel. Nah, 4 juta barel ini tadinya itu merupakan suatu suatu apa hal yang baik bagi kami untuk keamanan stok kami. Jadi kami tidak berpikir awalnya untuk dimanfaatkan lain, tetapi hanya untuk kenyamanan kami dalam mengamankan stok harian. Namun dengan adanya kondisi yang stok harian, namun dengan adanya kondisi yang kami terima informasi dari Kementerian SDM bahwa di rekan-rekan di SPBU swasta mengalami kekurangan stok, sudah habis dari alokasi yang ada, maka kami melakukan beberapa kali koordinasi atau rapat, di mana didapatkan bahwa kebutuhan rekan-rekan dari SPBU swasta itu 1,2 juta untuk RON 92, 270.000 untuk RON 98. Dan pada rapat tersebut kami menyanggupi untuk membantu apa yang menjadi kebutuhan dari teman-teman SPBU swasta dengan kita melakukan koordinasi dengan teman-teman SPBU swasta. Nah, awalnya kami menawarkan untuk teman-teman SPBU swasta itu membeli kepada kami secara as is. Artinya dengan produk yang sudah ditambah dyes atau warna ataupun aditif yang kami punya. Namun hal tersebut setelah kami tawarkan eh, tidak memungkinkan dan kami memahami itu karena masing-masing produk itu mempunyai karakteristik atau trademark atau apa nama itu bumbu masing-masing di mana satu dan lain SPBU itu berbeda. Nah, sehingga upaya atau nice try lah yang kami lakukan untuk membeli as is ini memang tidak bisa berlangsung dengan baik. Nah, setelah berkoordinasi kembali dengan Kementerian SDM, maka bisa kami evaluasi lagi, bisa dilakukan dengan membeli dengan base fuel. Artinya base fuel tanpa dyes, tanpa aditif. Gitu. Walaupun sebetulnya dengan melakukan itu secara operasional kami, tentunya ada challenge. Ada challenge karena apa? Karena masalah tangki, base fuel itu berarti harus kami sediakan dan lain sebagainya. Artinya ada effort lebih yang harus kami lakukan jika kita menawarkan secara B2B base fuel. Tapi karena ini adalah untuk kepentingan nasional, kepentingan bersama, kami sanggupi dengan tantangan-tantangan yang ada tersebut. Dirut, Siap. mumpung jangan sebelum terlalu. Base fuel itu sebetulnya itu RON berapa? Ini bisa biar masyarakat juga tahu dengan base fuel itu nanti akan ada tambah aditif, ada yang istilahnya blending, bukan oplos mengoplos. Oh iya, biar clear. Ya. Base fuel itu artinya produk yang belum ditambahkan apapun. Kalau RON itu kan berbeda dengan ini. Belum ditambahkan aditif dan belum ditambahkan pewarna. Karena masing-masing produk itu untuk membedakan tuh diberikan pewarna atau dyes namanya. Nah, untuk keunggulannya katakanlah ada keunggulan untuk meningkatkan daya bakar atau lebih bersih segala macam. Macam-macam teman-teman dari SPBU itu punya nama ultra, super, apa si Pak Ketua, base fuel itu BBM ini Pak Wadirut. Siap. BBM yang diimpor atau produk dari kilang Pertamina, kilang kita? Diimpor, Pak. Import. Berarti base fuel. Nah, kalau import kan udah ketahuan seperti pertanyaan Pak Ketua rapat, RON berapa? Oh, RON-nya sudah ketahuan, Pak. Berapa? RON-nya 92 dan 98. Oh, 92 sudah 98. Itu base fuel yang dimaksud. Iya, base fuel. Base fuel itu udah apa dengan RON 92, base fuel dengan RON 98. Tetapi dia belum ditambahkan performa aditif. Gitu loh, apa terkadang persaingan brand itu berdasarkan karakteristik masing-masing. Itu cuma nice try lah untuk menjual secara B2B ya, as memang, is gitu loh. Tapi memang
campurannya kan mempengaruhi Pak, itu Pertamina apa Pertamax Turbo atau apa kan Kalau itu RON, campurannya itu kan? ya itu Ya kan? RON, Iya. itu RON. Tetapi Iya. kalau ini lebih ke aditif, karena kami lebih bersih, kami lebih sedikit menggunakan bahan bakar dengan kilometer yang sama. Atau Intinya base fuelnya RON 92 dan 98 ya, yes, bukan 88 ya. bukan. Oh, makasih. Siap. Apakah diperkenankan kami melanjutkan? Pemahaman terhadap itu, sehingga kami sampaikan tadi, dengan segala effort, kalau kita melakukan transaksi secara base fuel, eh, effortnya apa? Karena pola supply kita akan berubah, dan juga fasilitas infrastruktur kita yang harus disesuaikan lagi dengan tangki base fuel, nggak bisa dicampur dengan apa nama itu, produk-produk yang sudah diberikan DICE sama aditif. Kita sepakati, alhamdulillah seperti disampaikan Pak Dirjen tadi, 2 SPBU swasta itu berminat untuk membeli kepada kita secara base fuel. Dan sampai hari Jumat kemarin, satu tidak bisa meneruskan negosiasi ini dikarenakan bahwa ada birokrasi internal yang harus ditempuh. Nah, oke, yang dua yang berminat itu Vivo sama APR. APR itu join AKR dan BP sebelum jam 6 sore. Yang terkait internal tadi Shell. Yang terkait internal tadi. Mungkin teman-teman Shell bisa menjelaskan lebih rinci internal seperti apa. Dan selanjutnya setelah dua SPBU swasta itu berdiskusi kembali dengan kami, satu dalam hal ini AKR, Vivo membatalkan untuk melanjutkan. Ya, setelah setuju 40, akhirnya tidak disepakati lagi, dikarenakan apa? Kenapa? Ya, selamat kemarin. Lalu tinggal APR. APR akhirnya tidak juga. Jadi tidak ada semua. Isu yang disampaikan kepada rekan-rekan SPBU ini adalah mengenai konten. Kontennya itu ada kandungan etanol. Nah, di mana secara regulasi itu diperkenankan etanol itu sampai jumlah tertentu, kalau tidak salah sampai 20% etanol, kalau tidak salah. Nah, sedangkan ada etanol 3,5%. Nah, ini yang membuat kondisi teman-teman SPBU swasta untuk tidak melanjutkan pembelian karena ada konten etanol tersebut. Di mana konten itu sebetulnya masih masuk ambang yang diperkenankan oleh pemerintah. Gitu. Tetapi kabar baiknya, karena ini adalah menggunakan kargo dari MT Sakura, ada 100 MB, dan itu ditemukan secara pemeriksaan laboratorium ada etanol yang 3,5%. Nah, tetapi teman-teman SPBU swasta berkenan jika nanti pada kargo selanjutnya siap bernegosiasi kalau memang nanti kualitasnya bukan masalah kualitas, masalah konten. Kontennya ini aman bagi karakteristik spesifikasi produk yang masing-masing. Karena ini beda-beda merek, beda spesifikasi. Maunya begini, maunya begitu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Jadi next slide. Sementara yang dapat kita bahas dengan teman-teman SPBU swasta adalah masalah skema, lalu juga quantity, tadi yang saya sampaikan untuk yang Sakura 100 MB, RON, base fuel 92, no aditif, no dice itu warna. Jadi yang 98 sekitar 278.000 keperluan yang diperlukan sampai akhir tahun. Lalu
komersialnya itu cost plus fee, jadi produk dan fee lainnya. Lalu mengenai term and condition payment-nya itu adalah cash before delivery, di luar dari iuran migas. Kronologi apa yang kami sampaikan sebelumnya ada dalam tabel ini, ya, di mana akhirnya 26 September malam tidak ada satupun SPBU swasta yang dapat bersepakat dengan kami sementara ini. Demikian Bapak Pimpinan, semoga berkenan dengan paparan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya alihkan, saya mau klarifikasi dan memastikan. Jadi apa yang ditawarkan dalam bentuk skema terakhir itu akhirnya juga tidak ada yang beli melalui Pertamina. Betul. Ya clear ya. Jadi Sementara ini tidak ada yang beli. ya. Terima kasih. Beredar foto tangki Pertamina ngisi di sel, itu betul nggak itu? Pertamina ngisi di sel. Hoax ya? Kami pikir itu Pertasel, bukan Pertasop. Enggak. Oh iya, iya. Ya, baiklah. Ini jadi jelas ada alur yang sama-sama kita telusuri supaya masyarakat menjadi jelas duduk persoalannya. Dipersilahkan selanjutnya.